Gemas sekali. Akhirnya pesanan gue nyampe juga. Lihat, gue udah lama banget gak pakai silikon gini casingnya. Tapi gue juga beli satu lagi yang ini nih. Nah kalau yang ini itu Lotso, tapi sedih gue kekopek. Iya, kok bisa nih? Gak tau ya. Itu ada kacanya gitu, nanti bisa dibuka. Tapi gak apa deh. Kopek langsung aja semuanya ntar. Tapi yang ini sih gemes banget parah. Astagfirullahaladzim, untung gak kerekam. Gue pengen ngentutin ini biar Lihat dong, ini loh. ini udah berbau dengan kentut gue nih. Gak di sini sih bau banget. Kacau lu datang kantor orang, Kantor orang, lu kenapa baju merah tengah hari bolong? Apa yang dinarin? Nah, 6. Selamat makan. Thank you Karin. McD for life. Nasinya. Gimana sih cara efektif menumbuhkan kecintaan pada negara? Ajang kompetisi olahraga antar negara mungkin adalah salah satu ajang untuk menunjukkan seberapa hebat sebuah negara. Olahraga menunjukkan bahwa fisik, intelektual, dan dinamika sosial di suatu negara itu berbeda bila dibandingkan dengan negara lainnya. Di dalam kompetisi Olimpiade, mungkin yang paling sering menjadi pemenang umum adalah negara yang memiliki status sebagai negara maju. Hal ini mungkin dikarenakan olahraga bisa menunjukkan bagaimana fasilitas pengembangan atlet, strategi, dan intelektual atlet, dan yang pasti tingkat kesejahteraan atlet seperti gizi, bonus, dan hal lainnya dijamin secara aman. Ajang kompetisi seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade itu seperti etalase sebuah negara untuk menunjukkan seberapa hebat sih negara tersebut. Banyak nih negara miskin dengan tingkat korupsi yang tinggi biasanya tidak berada dalam peringkat 5 besar Olimpiade dunia. Olahraga adalah salah satu bidang yang banyak tingkat korupsinya, sehingga sistem pembentukan dan pengembangan atlet tidak berjalan lancar. Hal ini dikarenakan selain olahraga membutuhkan budget besar, untuk mengembangkan atlet yang berpotensi itu dibutuhkan waktu dan juga pelatihan yang panjang dan berkualitas juga. Coba deh, berapa banyak sih wonderkid dari Indonesia yang berhasil menjadi world class athletes? Di Indonesia sendiri, sayangnya 2 kali Menpora kita ketangkap oleh KPK. Kalau kita cari di internet pun banyak pengurus KONI pusat dan KONI daerah yang terlibat juga dengan kasus korupsi. Ketika hal ini terjadi, masalah yang dimiliki negara menjadi tumpang tindih. Ingin berprestasi, pendidikan atlet harus dibenahi, fasilitas harus dibangun, dan masalah sosial harus dicarikan solusinya. Tanpa pemerintah yang bersih, maka semua itu hanya sebatas angan-angan belaka. Tanpa atlet yang berprestasi, maka perasaan nasionalisme dan kebanggaan berbangsa mungkin sedikit berkurang. Padahal, kemenangan sepak bola suatu negara bisa mengurangi tingkat kebencian antar warga. Juara Olimpiade bisa membuat masyarakat bangga sebagai warga negara. Dari olahraga ini nih, kita bisa mendapatkan arti sebenarnya nasionalisme. Perasaan bangga sebagai bagian dari suatu negara akan bisa difasilitasi oleh sebuah kejuaraan sekelas SEA Games seperti yang saat ini sedang berlangsung. Tetapi nasionalisme itu akan hilang ketika korupsi dan pendidikan kita rendah. Bagaimanapun juga, banyaknya permasalahan sehingga negara kita tidak bisa dibilang sebagai negara maju, pasti membuat masyarakat menjadi apatis. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi melihat itu semua, salahkah apabila kita berkata nasionalisme dalam dunia olahraga membutuhkan dana dan komitmen tinggi? Nasionalisme mungkin tidak bisa muncul dalam waktu sesaat, tapi nasionalisme mungkin akan lebih besar kemungkinannya untuk muncul dalam diri seorang warga negara yang tahu dan menyaksikan bahwa negara ini terurus dengan benar. Dan prestasinya bisa dipajang dalam etalase yang bernama SEA Games dan kompetisi dunia lainnya.